Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di video masak-masak lagi. Gimana lebarannya? Udah selesai ya? Kue-kuenya udah habis belum? Sekarang lebarannya udah selesai, tapi masih pengen liburan ya? Kalau liburan terus nggak produktif dong jadinya. Makanya dengan mengumpulkan segenap tenaga, mari kita melakukan hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan video ini, yaitu video makaroni skutel. Seperti biasa, sebelum menyaksikan video fullnya, tolong klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng aktifnya. Dan jangan lupa untuk share. Sekarang yuk langsung kita recheck apa aja bahannya. Bahan yang pertama, yang utama adalah pastinya macaroni elbow. Ini 200 gram, mereknya bisa apa aja. Kemudian ini daging segar, daging sapi 250 gram. Aku nggak pakai kornet atau sosis. Sebisa mungkin meminimalisir bahan-bahan olahan. Kemudian ada telur 7 butir. Lalu aku pakai keju. Ini ada dua macam keju. Yang pertama adalah keju cheddar. Mereknya bisa apa aja. Kejunya diparut. Kemudian jenis keju yang kedua adalah keju mozzarella atau boleh pakai quick melt. Di sini aku pakai quick melt. Keju quick meltnya juga diparut ya, supaya nanti bisa rata untuk menaburkan di toppingnya. Berikutnya ada susu bubuk putih, ini 4 sendok makan. Bawang bombay 1 buah. Seledri ini secukupnya karena hanya untuk topping, hanya untuk pemanis, nggak usah banyak-banyak. Untuk bumbu-bumbu penyedap, aku tidak pakai MSG, aku hanya pakai merica. Kemudian garam. Dan oregano. Ini semua secukupnya saja, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau ada yang mau pakai MSG, silakan saja ya, selera. Setelah perkenalan bahan-bahan, langkah berikutnya adalah merebus si makaroni. Makaroni ini direbus, tapi jangan sampai terlalu empuk. Selama makaroni ini direbus, supaya tidak buang-buang waktu, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lain, misalnya mencincang bawang bombay, seledri, dan menggiling daging. Nah, di sini aku mau mencincang seledri duluan. Cincangnya terserah mau halus atau mau kasar, karena ini hanya untuk topping ya, hanya untuk pemanis saja, bukan untuk bahan utama untuk rasa. Cincang seledri sudah selesai. Berikutnya adalah cincang bawang bombay. Ini aku cincang kasar, tidak perlu halus-halus. Kemudian daging ini mau aku giling. Sebelum digiling, sebelum dimasukkan ke chopper, aku potong dulu kecil-kecil supaya si chopper nggak terlalu berat ya, nggak terlalu bekerja keras untuk menggiling daging. Ini aku giling pakai chopper, jangan pakai blender karena khawatir nggak kuat blendernya. Blender kan fungsinya untuk menggiling sesuatu yang harus dikasih air. Sedangkan kalau daging kan nggak perlu dikasih air. Oke, dagingnya sudah selesai. Sekarang kembali ke makaroni. Makaroninya udah matang. Apinya dimatikan. Kemudian ini aku tiriskan sampai airnya nggak ada ya. Setelah urusan si makaroni selesai, aku mau numis daging beserta bawang bombay.
Cukup dengan bawang bombay, maka si daging ini sudah berasa banget gurihnya. Nah, kenapa ini dagingnya aku tumis dahulu? Supaya aku yakin bahwa dagingnya ini nanti benar-benar matang semua. Jadi matangnya rata. Kalau ada yang nggak suka daging yang ditumis seperti ini nggak apa-apa, asalkan yakin benar nanti kalau masuk oven dagingnya semua matang, nggak ada yang mentah, nggak ada yang merah-merah lagi. Ini numis daging asal diaduk rata aja ya, asal mateng semua. Kalau udah, matikan apinya. Sekarang kita ke oven. Sebelum menggunakan oven selalu dipanaskan dulu di suhu 180 derajat, api atas bawah, dan dipanaskan dengan durasi selama 10 menit saja. Berikutnya adalah mencampur semua bahan yang sudah disiapkan ke dalam wadah. Bukan mencampur ya, lebih tepatnya adalah menyusun semua bahan ke dalam wadah. Dimulai dengan mencampur telur, 7 butir telur dengan 4 sendok makan susu putih. Ini aku mencampurnya, ngaduk telur dan susu ini menggunakan whisk supaya tidak menggumpal. Tapi karena pakai whisk kelamaan, aku ganti whisknya dengan hand blender biar cepet nih, biar nggak menggumpal nih. Kalau telur dan susu sudah tercampur dengan baik, tidak ada yang menggumpal lagi, masukkan merica secukupnya, kemudian garam secukupnya. Garamnya ini nggak usah banyak-banyak karena kan kejunya banyak, khawatirnya nanti malah jadi keasinan, nggak enak. Kemudian oregano ini aku agak banyakin supaya aroma oreganonya berasa wangi ya, sedap baunya. Campuran telur udah selesai, sekarang siapkan wadah. Ini aku punya wadah oven glass. Seperti ini, kotak seperti ini, mau pakai loyang lainnya, model lain juga oke-oke aja. Tuang semua bahan, yaitu makaroni paling bawah. Kemudian campuran telur tadi tuangkan setengah bagian dahulu. Berikutnya tuangkan keju cheddar, langsung aja semuanya. Tuangkan rata di atas makaroni. Kalau keju cheddar sudah rata di atas makaroni, tuangkan lagi sebagian campuran telur yang masih tersisa di atas keju cheddar. Lalu tekan-tekan si keju cheddar ini supaya agak tercampur dengan makaroni. Agak tercampur ya, bukan mencampur semuanya dengan makaroni. Berikutnya tuangkan tumisan daging dan bawang bombay ke atas lapisan keju cheddar. Diratakan. Setelah si tumisan daging sudah diatur, diratakan di atas keju cheddar, susun lagi keju yang lain yaitu keju mozzarella atau keju quick melt di atas daging. Yang terakhir sebagai topping kita pakai seledri. Ini sedikit aja, hanya sebagai pemanis. Oke, seperti itu ya tampilannya. Tinggal masukin ke oven deh. Panggang si makaroni skotel ini di suhu 175 derajat selama 30 menit. Apinya api atas bawah atau silakan menyesuaikan dengan oven masing-masing karena kondisi tiap oven itu berbeda.
Nah, ini udah mateng. Langsung keluarkan dari oven. Tampilan matangnya sih seperti ini ya. Ini keju quick meltnya aku pakai yang merek inisial P. Aku tidak mau sebut mereknya karena khawatir kena undang-undang ITE. Biasanya aku pakai keju quick melt yang merek K, inisial K. Itu cakep sekali hasilnya, seperti keju mozzarella. Sedangkan keju quick melt merek P yang aku pakai kali ini meleleh sih, kejunya meleleh, cuman kurang menghayati melelehnya. Jadi kelihatan kurang oke. Tapi sejauh ini rasa masih enak banget kok. Cuman tampilannya aja yang kurang tidak seoke keju quick melt merek K. Ini makaroni skotelnya aku potong ya biar kita bisa lihat dalamnya. Insya Allah sih mateng sampai dalam, rata matengnya. Nah ini ya makaroni skotelnya yang bagian dalam alhamdulillah mateng. Dan ini wangi keju banget. Ada sedikit wangi seledri, wangi sedap seledri dan oregano. Mixnya itu cakep banget. Oke deh, segitu aja video belajar bikin makaroni skotel ala aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum.